Assalamualaikum anak-anak. Hari ini materi tentang Kerajaan Kutai Kartanegara, salah satu kerajaan penting dalam sejarah Indonesia yang bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan ini memiliki peran besar dalam perkembangan peradaban awal di Nusantara, khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Sebagai kerajaan bercorak Hindu-Buddha, Kutai Kartanegara menunjukkan adanya pengaruh kuat budaya agama dari India yang masuk melalui jalur perdagangan. Materi ini akan membahas asal-usul, perkembangan, kehidupan masyarakat, hingga warisan budaya yang masih dapat kita lihat hingga saat ini. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan asal-usul dan perkembangan Kerajaan Kutai Kartanegara berdasarkan sumber sejarah seperti prasasti dan kronik kerajaan secara runtut dan tepat. Artinya, peserta didik tidak hanya mengetahui nama kerajaan, tetapi memahami bagaimana kerajaan ini berdiri dan berkembang. Kedua, peserta didik mampu menganalisis kehidupan politik, sosial, dan budaya kerajaan serta memahami pengaruh Hindu-Buddha terhadap sistem pemerintahan dan masyarakatnya. Ini berarti peserta didik dilatih berpikir kritis, bukan hanya sekedar menghafal. Ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap apresiatif terhadap peninggalan-peninggalan sejarah sebagai bagian dari warisan budaya bangsa Indonesia. Dengan memahami sejarah, diharapkan tumbuh rasa bangga dan tanggung jawab untuk melestarikannya. Sejarah Viva Historia. Sejarah Viva Historia. Sejarah Viva Historia. Semapalas, cerdas, berbudi, dan berprestasi, kami juaranya. Jargon ini bertujuan membangun semangat belajar, rasa percaya diri, serta kebersamaan dalam kelas. Dengan semangat tersebut, pembelajaran sejarah diharapkan menjadi lebih hidup, aktif, dan bermakna. Pertanyaan pemantik. Bagaimana letak geografis Kerajaan Kutai Kartanegara mempengaruhi perkembangan kekuasaan dan aktivitas perdagangan kerajaan tersebut? Pertanyaan ini mendorong peserta didik berpikir analitis. Letak Kutai Kartanegara yang berada di tepi Sungai Mahakam sangat strategis. Sungai menjadi jalur transportasi utama pada masa itu. Melalui sungai, aktivitas perdagangan berkembang sangat pesat, baik antar wilayah di Nusantara maupun dengan pedagang dari India dan Asia lainnya. Letak strategis ini membuat kerajaan mampu menguasai jalur perdagangan dan memperkuat kekuasaannya. Kutai Kartanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang berdiri sekitar abad ke-13 di wilayah Kalimantan Timur. Kerajaan ini awalnya bercorak Hindu-Buddha dan kemudian berkembang menjadi Kesultanan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan zaman dan pengaruh baru yang masuk. Wilayahnya yang berada di sekitar Sungai Mahakam menjadi faktor penting dalam perkembangan politik dan ekonominya. Prasasti Yupa merupakan sumber sejarah utama Kerajaan Kutai. Yupa adalah tugu batu yang digunakan sebagai tanda peringatan upacara keagamaan. Dalam prasasti ini disebutkan nama Raja Mulawarman sebagai raja yang sangat dermawan. Prasasti ini juga menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang menunjukkan kuatnya pengaruh India. Dari prasasti ini diketahui bahwa masyarakat Kutai telah mengenal agama Hindu dan memiliki sistem pemerintahan yang terstruktur. Raja Mulawarman dikenal sebagai raja terbesar dalam kerajaan Kutai. Ia adalah putra Asmawarman dan cucu Kutungga. Mulawarman dikenal sebagai raja yang bijaksana dan dermawan. Dalam prasasti Yupa disebutkan bahwa ia memberikan 20 ekor sapi kepada kaum Brahmana sebagai bentuk sedekah atau upacara keagamaan. Tindakan ini menunjukkan kemakmuran kerajaan sekaligus memperlihatkan bahwa agama Hindu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kerajaan. Agama Hindu menjadi kepercayaan utama di kerajaan Kutai. Dewa-dewa seperti Dewa Siwa, Dewa Wisnu disembah oleh masyarakat. Pengaruh India terlihat dalam sistem kepercayaan, upacara keagamaan, seni, serta arsitektur. Hal ini menunjukkan adanya proses akulturasi budaya antara budaya lokal dengan budaya India.
Agama tidak hanya mempengaruhi kehidupan spiritual, tetapi juga sistem pemerintahan karena raja dianggap sebagai kedudukan yang sangat suci. Kehidupan ekonomi Kutai berbasis agraris dan perdagangan. Pertanian berkembang karena wilayahnya sangat subur dan dekat dengan sungai. Sungai Mahakam menjadi jalur perdagangan yang sangat penting. Melalui sungai ini, Kutai menjalin hubungan dagang dengan India maupun wilayah Asia lainnya. Barang-barang yang diperdagangkan kemungkinan berupa hasil hutan, emas, dan hasil bumi lainnya. Aktivitas perdagangan ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masa kejayaannya terjadi pada pemerintahan Raja Mulawarman. Saat itu, ekonomi makmur, agama berkembang, dan kekuasaan sangat-sangat stabil. Namun, seiring berjalannya waktu, kerajaan mengalami kemunduran. Faktor penyebabnya antara lain munculnya kerajaan-kerajaan baru yang lebih kuat dan perubahan jalur perdagangan, perubahan politik, dan masuknya pengaruh Islam juga mempengaruhi perubahan bentuk pemerintahan menjadi kesultanan. Warisan budaya utama dari Kutai adalah prasasti Yupa. Selain itu, pengaruh Hindu-Buddha masih terlihat dalam tradisi dan upacara adat masyarakat Kalimantan Timur. Beberapa perayaan adat yang masih dilaksanakan hingga saat ini menunjukkan kesinambungan sejarah dari masa kerajaan. Warisan ini menjadi bukti bahwa sejarah tidak hilang, melainkan terus hidup dalam budaya masyarakat. Kerajaan Kutai merupakan tonggak awal peradaban Hindu-Buddha di Indonesia. Keberadaannya membuktikan bahwa Nusantara telah memiliki sistem pemerintahan, agama, dan perdagangan yang sangat maju sejak masa lampau. Peninggalan seperti prasasti Yupa mencerminkan kejayaan serta pengaruh India dalam perkembangan budaya Nusantara. Oleh karena itu, penting bagi generasi sekarang untuk mempelajari dan melestarikan sejarah ini sebagai bahan dari identitas bangsa Indonesia. Terima kasih. Sebagai kutipan tentang Sungai Mahakam menggambarkan bahwa sungai bukan hanya jalur ekonomi, tetapi juga simbol perjalanan sejarah. Seperti arus Sungai Mahakam yang terus mengalir, sejarah Kutai juga terus hidup dalam ingatan dan warisan budaya masyarakat Indonesia.